Selamat malam Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada damai sejahtera yang kita rasakan di dalam hati kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah damai sejahtera Allah senantiasa menaungi kehidupan kita. Bahkan kita yang masih beribadah di rumah, biarlah tetap setia untuk mencari Tuhan, agar kita terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di malam hari ini yang sudah kita baca dari Mazmur 141 ayat 1 hingga 10 dengan tema Carilah Tuhan. Dan judul perikop Mazmur 141 ini adalah doa dalam pencobaan. Ada sepenggal syair lagu yang cocok dengan pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Syairnya demikian. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara, dari syair lagu ini kata kunci adalah berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan pemazmur Daud ketika dia menghadapi situasi yang sangat berat dalam hidupnya, ketika anaknya Absalom yang ingin membunuhnya. Absalom ingin menjadi raja dan tidak menghendaki Daud ayahnya menjadi raja untuk selamanya. Sehingga di dalam ayat yang pertama dari bacaan kita dikatakan, "Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu." Jadi dalam kemanusiaan, pemazmur Daud menyadari bahwa dirinya tidak mampu menghadapi situasi kehidupan yang berat, sehingga dia berseru kepada Tuhan, "Berilah telinga kepada suaraku." Oleh karena itu, Mazmur 141 merupakan doa pada malam hari yang di dalam ayat 2 mengatakan, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang." Jadi sebagaimana di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 1, Allah menyuruh Musa membuat sebuah mezbah untuk membakar ukupan. Dan Harun diperintahkan untuk membakar ukupan setiap senja ketika petang hari. Dan ukupan tersebut terdiri dari kemenyan, dari rempah-rempah, dan garam, yang tentu menghasilkan aroma yang harum ketika dibakar. Dan asap dari ukupan inilah yang menggambarkan doa-doa naik kepada Allah. Oleh karena itulah, maka di dalam bacaan kita ayat yang ketiga mengatakan, "Awasilah mulutku ya Tuhan." Ya, ayat 3 merupakan ayat kunci dari perenungan firman Tuhan kita saat ini. Doa Daud agar Tuhan menjaga dan mengawasi bibir mulutnya, dan tidak membiarkan ia mengatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. "Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, jadi Daud dalam kemanusiaannya menyadari bahwa ketika ya pencobaan itu begitu berat, ketika emosi itu begitu terasa di dalam dirinya, dia menyadari bahwa bisa saja kata-katanya tidak mendatangkan berkat bagi orang lain. Sehingga dia mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Dalam Mazmur ini mau mengatakan bahwa jika Tuhan menjaga pintu bibirnya, maka yang akan diucapkan oleh Daud adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera. Dan ayat 4 ini Daud berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengarahkan hatinya tetap bersih, hatinya tetap penuh dalam damai sejahtera, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang jahat dan perbuatan yang fasik. Bahkan dikatakan, jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Sedap-sedapan adalah semacam makanan khusus yang disajikan oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah. Dan Daud tidak mau ambil bagian di dalam kumpulan orang-orang tersebut. Dan dia tidak ingin menikmati sajian yang mereka sajikan. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 5 mau menjelaskan kepada kita bahwa Daud lebih baik menerima kemarahan dan hukuman dari orang benar yang dilakukan dengan kasih daripada menerima minyak urapan dari orang fasik yang dilakukan dengan kejahatan. Itulah yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Daud. Bahkan dia dengan bersungguh-sungguh juga berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Di dalam ayat bacaan kita bahwa hanya kekuatan doa yang menolong Daud untuk tetap ada bersama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik ketika dia menghadapi pencobaan hidup yang berat. Sehingga di dalam ayat 6 dan 7, pada waktunya semua orang akan diserahkan kepada hakim untuk dihukum. Dan saat itu orang-orang akan segera mengetahui bahwa apa yang Daud ucapkan sebagai raja menyenangkan hati semua orang yang mendengar. Oleh karena itulah, maka perkataan-perkataan itu menjadi penyemangat, menjadi kekuatan bagi orang yang mendengarkan. Ya, kita bisa mengkontekskan bagaimana dengan perkataan-perkataan kita saat ini. Terkadang perkataan-perkataan kita tidak menyemangati orang lain, bahkan membunuh karakter. Perkataan kita terkadang tidak menyenangkan hati sesama, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak ingin memperkatakan yang baik. Kita lebih senang mengikuti emosi kita, amarah kita, sehingga kita memperkatakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Daud sungguh menjaga bagaimana dia harus memperkatakan perkataan-perkataan yang baik yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itulah, maka Daud hanya berkomitmen di dalam ayat 8. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Hanya pada Tuhan Daud meletakkan pengharapannya. Hanya pada Tuhan Daud memohon pertolongan Tuhan. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Ya, dia menyadari bahwa di tengah-tengah kegalauan hidup, pencobaan hidup, dia sungguh merindukan bahwa Tuhanlah yang selalu melindunginya. Matanya, pikirannya, kehidupannya terarah hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Sehingga
ayat 8 ini Daud berkomitmen bahwa hanya Tuhan, ya. Daud meyakini bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dia, yang dapat melindungi dia, yang dapat menjauhkan dia dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Hanya Tuhan, Allah yang berkuasa. Dan di dalam ayat 9 dan 10 dapat kita bandingkan di dalam Mazmur 140 ayat 2 hingga 5. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular sendok ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Jadi Daud sungguh menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah relasinya, ada orang yang ingin mencelakakan dirinya. Mereka memasang berbagai katupan jerat, memasang perangkap, memasang jala. Sehingga di dalam ayat 9 dikatakan, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah maju. Mereka memasang berbagai alat untuk dapat menangkap dan membunuhnya, sehingga dikatakan katupan jerat, ya, perangkap dan jala, menunjukkan bahwa manusia mempergunakan alat-alat tersebut untuk menangkap hewan kejarannya. Para musuh Daud juga sedang menempatkan berbagai jebakan di tempat yang tidak terlihat oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Daud sungguh memohon kepada Allah agar Allah melindunginya, sehingga ia dapat melewati semua perangkap musuh-musuhnya dengan aman. Sebaliknya para musuh, dikatakan di dalam ayat 10 tadi, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka. Para musuh yang ingin melakukan kejahatan terhadapnya, mereka sendiri yang akan masuk ke dalam perangkap itu. Biarlah kita bukan orang-orang yang suka memasang jerat, perangkap, dan jebakan terhadap sesama. Juga bukan orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap sesama. Karena kita sungguh memahami bagaimana hidup di dalam kasih, di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Bagaimana kehadiran kita harus memberikan makna bagi sesama. Bukan malah menjatuhkan orang lain. Bukan malah memasang perangkap bagi orang lain. Bukan malah melakukan yang tidak berkenan kepada orang lain. Tetapi janji firman Tuhan bahwa Ia Sang Immanuel akan terus ada bersama setiap anak-anak Tuhan. Ketika orang-orang jahat melakukan kekerasan, ketika orang-orang jahat ingin menjatuhkan, walaupun secara manusia terkadang ada keraguan, ada ketakutan, tetapi kita harus maju, kita harus berperang dengan kuasa Roh Kudus Allah. Maka kita akan menang di setiap perangkap-perangkap manusia yang jahat, di setiap tindakan-tindakan manusia yang melakukan kekerasan dan yang ingin menjatuhkan kita. Ya, orang tidak senang melihat sesamanya berhasil. Orang tidak senang melihat sesamanya menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat. Selalu saja ada iri hati, selalu saja ada perangkap yang dia pasang untuk menjatuhkan orang-orang yang demikian. Tetapi ingatlah bahwa Allah yang Maha Melihat akan terus memperhatikan setiap sisi kehidupan kita.
Sehingga melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang boleh kita refleksikan? Yang pertama, ketekunan dan kesungguhan Daud mencari Tuhan dalam situasi yang sungguh amat berat di dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 55 ayat 6 dan 7, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa merindukan Tuhan, mencari Tuhan bagaimanapun situasi kita yang masih dalam keterbatasan ini, yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita terus mau mencari Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa penguasaan diri untuk mengendalikan setiap perkataannya agar ia tidak terpancing mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi dia harus tetap menjaga kesucian, kemurnian, kekudusan hatinya untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Bukan berarti tanpa tantangan, Bapak Ibu Saudara, tetapi itu terus dilatih, ada di dalam pengendalian diri yang tetap terjaga melalui pikir kita, tutur, dan laku hidup kita. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang berat, kita dapat dan selalu ada di dalam pengendalian diri. Kita yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus Allah akan memampukan kita. Hal yang ketiga, bahwa di dalam relasi kehidupan kita setiap hari, kita pasti menjumpai orang-orang yang suka dan yang tidak suka terhadap kita. Like and dislike selalu ada, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam relasi itu, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, dalam lingkungan kerja, dalam hidup bertetangga, dan di mana saja Tuhan hadirkan kita, selalu saja ada orang yang suka dan tidak suka. Sudah melakukan yang baik, masih juga tidak suka, apalagi tidak melakukan yang baik. Namun itulah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita di tengah-tengah pencobaan hidup, bagaimana kita di tengah-tengah banyaknya musuh, kita tetap menaikkan doa kepada Allah. Kita tetap mencari Tuhan. Sehingga kita dengan jiwa besar, dengan tabah hati, kita menyadari bahwa di sekitar kita tidak semua orang menyukai kita. Hal inilah yang membuat kita tetap dan harus melakukan yang terbaik. Biarlah kuasa Roh Kudus Allah akan terus menuntun hidup kita, menolong kita untuk memaknai kehadiran kita. Pertama-tama dimulai dari kehidupan keluarga kita. Biarlah kehidupan keluarga kita menjadi cerminan, menjadi role model, menjadi teladan untuk kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.